ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيعوا ظلال الشرف الأصلي بوده وهمه مع أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيب. أما بعد, Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di perkumpulan yang baik bersama orang-orang yang baik. Perkumpulan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam ini dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriringan dengan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat salawat dan salam yang terus kita hadiahkan kepada beliau dalam kita semua akan diizinkan oleh Allah untuk berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu jemaah Maulid Arba'in yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya mulai, mari sama-sama kita berbela-sungkawa mengirimkan Al-Fatihah kepada salah seorang ulama yang barusan saja meninggal, Kiai Asmuni. Kiai yang baru meninggal, Kiai Asmuni, Kiai Asmuni Muhammad Nur bin Muhammad Nur. Kita kirimkan Al-Fatihah ke beliau. Mudah-mudahan Allah yaghfirlahu wa yarhamhu wa yaghfirhu jami'an rahmati wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena beliau ini tadi kita tengok di sosial media meninggalnya dalam keadaan bermurid, meninggalnya dalam acara maulid, dan meninggalnya setelah menyampaikan apa yang perlu disampaikan daripada isu-isu belakangan ini tentang permasalahan nasab Alawi dan nasab Ba'i. Seakan-akan beliau mendapatkan amanah untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan. Ketika sudah beliau menjelang ajalnya, beliau mengucapkan alhamdulillah. Seakan-akan ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya perkara ini harus disampaikan kepada umat. Jadi kita yang awam-awam ini, hadirin ikhwan rahimakumullah, jangan ikut campur di dalam permasalahan yang kita tidak tahu. Sahibul Zubat mengatakan wa ma jara baina sihabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nuthbitu. Yang terjadi di zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada ikhtilafat, perselisihan, perperangan, kita yang awam-awam ini diam baik. Gak usah melak-melak urusan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga urusan yang sekarang ini, permasalahan isu nasab, itu diam baik. Yang awam ini gak usah melok-melok. Kakek gara-gara sering nengok Facebook, nengok YouTube, aja melok-melok. Kita mencaci, memaki, mengatai wajah lupa. Kadang kita salah, kadang juga kita belum tentu benar. Jadi lebih baik naskutu. Kita diam. Lebih aman, lebih bermanfaat. Jadi beliau ini meninggal dalam keadaan bermaulid seperti halnya kita saat ini. Ini meninggal wafat yang kita idam-idamkan, hadirin dimuliakan. Meninggal dalam keadaan majelis yang baik, meninggal dalam keadaan majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita harapkan. Jadi seorang itu meninggal yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Seseorang itu bakal wafat dimatikan oleh Allah dalam keadaan kebiasaan semasa hidup dia. Kalau yang galak bermaulid insyaallah mati dalam keadaan maulid. Mudah-mudahan kita semua dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Aktif 40 malam rombongan SS. Amin ya Allah. Amin. Lagi makhluk yang ya Nabi. Lupa aja. Mudah-mudahan. Mati
mati dalam keadaan sholat, mati dalam keadaan bermajlis, mati dalam keadaan berzikir, mati dalam keadaan sujud. Ini mati yang kita pengen. Sebagaimana almarhum Kiai Asmani meninggal dalam keadaan bermurid dan menyampaikan wasiat apa yang harus disampaikan. Hadirin ikhwani rahimakumullah. Ini malam keberapa? Malam ketiga, tidak terasa. Karena kita juga jangan hadir. Tidak terasa sudah malam ketiga. Sering tak hadir. Minta maaf. Bukan karena pengen tak hadir, bukan. Memang pengen apa namanya berubah suasana sedikit. Ada urusan-urusan. Maklum sudah nak dulu kan. Bininya baru siko. Jadi hadirin ikhwani rahimahullah, saya ingin sedikit mengutip satu harapan daripada Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau mengatakan di dalam kitabnya wala'allallaha yanfa'u bihil mutakallima was-sami. Wala'allallaha yanfa'u bihil mutakallima was-sami. Wala'allallaha yanfa'u bihil mutakallima was-sami. فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. Ada yang tahu artinya kira-kira? Apa itu ya? Wala'allallah yanfa'u bihil mutakallim was-sami. Ini harapan. La'alla itu kalau di dalam ilmu nahwu harfi tarajji. Berharap. Sahibul Maulid itu berharap sesiapapun yang hadir maulid, pembacaan maulid Simtud Durar, beliau mengatakan wala'allallah yanfa'u bihil mutakallim was-sami. Mudah-mudahan aku berharap kepada Allah yang membaca maulid ataupun yang mendengar. Di sini kan rombongan depan-depan mungkin yang baca, yang belakang-belakang mungkin yang dengar. Jadi maulid ini cuma dua, baca sama dengar. Jangan kaget pas hadir maulid main HP. Apalagi ada yang main slot, waliyadzubillah. Ada yang lagi boleh main slot. Salokman, ada tak kira-kira? Dijelaskan sama Salokman jangan main slot. Buka YouTube. Dengarkan baik. Apa hasilnya? Fayadkhulani fi syafa'ati hadzal nabi syafi'. Bakal kita ini yang membaca dan mendengar bakal mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harapan daripada Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau berharap untuk kita galau-galau yang dengar sama yang baca. Maka yang hadirin ikhwan rahimakumullah yang belum bisa baca maulid, usahakan belajar membaca. Belum bisa baca, belajar tak apa, pelan-pelan. Giliran ada waktu kosong baca maulid, tapi jangan lupa baca Quran juga. Baca maulid Quran ditinggalkan jangan. Tapi baca maulid apa namanya maulid ini kita latih terus. Jadi seakan-akan ketika ada yang baca maulid kita barengi baca maulid. Nah itu luar biasa hadirin. Jadi ketika Habib Ali baca wala tarita sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadiqu an kitabatihil butulul Allah. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan wa khaliqan. وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. Kalau kita paham sambil kita baca hadirin itu kita betul-betul menghadiri keberadaan wujudnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika bermaulid, hadir maulid arba'in, saya berpesan untuk saya pribadi kepada antum juga sekalian, kalau baca jangan sibuk dengan urusan masing-masing. Yang bisa barengi baca alhamdulillah. Yang tak baca dibarengi dengan mendengar. Kalau lagi memang tak malas mendengar, misalnya lagi tak fokus, minimal jawab sallallahu ala Muhammad. Habis baca setiap pasal, setiap apa namanya bait-bait itu kita jawab dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harapan Al-Habib Ali dan harapan kita galau-galau untuk mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulani fi syafa'ati hadzal nabi syafi'. Yang membaca dan mendengar mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak punya apa-apa hadirin ikhwan rahimakumullah.
subhanallah, amalan kita tidak seberapa, ibadah kita tidak seberapa, sedekah kita tidak seberapa. Yang kita harapkan cuma syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu beliau melanjutkan, ketika kita sudah mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW, otomatis kita bakal masuk ke surga ya Allah Subhanahu wa taala, wa yatarawahani bi rawhi dzalikan na'im, mendapatkan kenikmatan di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Aduh, di sini tak pengen masuk surga ya Allah. Kita pengen kalau masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi levelnya berbeda-beda, hadirin. Ada yang level di bawah, ada yang level di pojok. Kita ini pengen levelnya yang paling pojok, membersamai Nabi Muhammad SAW. Nah, semakin sering kita duduk di dalam majelis maulid membaca kisah Nabi Muhammad SAW, maka kita bakal membersamai Nabi Muhammad SAW. Wayatarawwahan birauhi dzalikan na'im. Salah seorang sahabat yang bernama Abul Qa'qah Al-Ansari pernah ditanya, wahai Abul Qa'qah, sifatkan kami tentang surga sehingga kami rindu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menjawab, fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surga itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak rindu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin ikhwan rahimakumullah, ketika hadir maulid kita tenangkan hati kita, bersihkan hati kita, perbaiki niat yang paling khusyuk. Jangan campur-campur urusan maulid dengan urusan duniawi wal iyadu billah. Ini majelis bersih, ini majelis suci, ini majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malu kita kaget di hadapan Rasulullah. Urusan dunia tinggalkan keluar. Ini khusus untuk majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharapkan syafaat daripada Nabi Muhammad, mengharapkan kerinduan kepada Nabi Muhammad, mengharapkan kecintaan kepada Nabi Muhammad, mengharapkan dari Allah agar dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Oleh karena itu saya pernah dengar dawuhnya Kiai As'ad. Kiai As'ad itu Syamsul Arifin. Beliau pernah menasihat ketika mahalul qiyam. Ketika mahalul qiyam, ya Nabi salam alaika. Itu kita hadirkan. Kita ungkapkan dalam hati kita 3 permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kata beliau, ya Rasulullah, kami rindu ingin berjumpa ya Rasulullah. Itu kita ungkapkan ketika mahalul qiyam, sambil kita renungkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua kata beliau, ya Rasulullah, akui kami sebagai umatmu ya Rasulullah. Kemudian yang ketiga permintaan kita kepada Allah, ya Rasulullah, ya Allah, berikanlah kepada kami syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika mahalul qiyam kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang diharapkan oleh sahibul maulid bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan kecintaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita semua mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad dan dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan Abu sudah lanjut. Mas Bunda di mana? Lanjut. Itu di jalan selama. Jadi lanjut banget. Setengah 10. Ada cerita kan? Terakhir kita tutup dengan cerita. Sebutkan di dalam kitab Targhibul Mushtaqin, syarah ataupun penjelasannya kitab Maulid Al-Barzanji. Kita dapat kitabnya dari teman-teman. Di situ ada salah seorang ulama yang bernama Abdullah bin Isa Al-Ansari. Abdullah bin Isa Al-Ansari ini beliau punya tetangga perempuan yang salihah. Nah, ini yang kita harapkan hadirin, kita punya perempuan istri di rumah itu salihah, perempuan yang bisa menuntut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang menjadi untuk kita surga yang Allah Subhanahu wa taala. Itu tergantung perempuan. Kalau perempuannya baik, insya Allah suaminya baik.
Tapi kalau perempuannya tidak baik, tidak solehah, maka bisa-bisa suaminya itu melok juga jadi tidak baik. Makanya juga minta kepada Allah agar kita berikan istri yang solehah. Amin. Solehah. Solehah itu banyak. Kalau siko itu solehah, betul ya? Kalau siko itu solehah. Kalau banyak itu berarti solehah. Lebih dari siko berarti. Pengen solihah atau solihat? Solihat. Jangan solihat, ada solihot loh. Solihot. Jadi ada perempuan solihah, fakirah, miskin, tidak punya apa-apa, cuma punya beberapa dinar. Singkat cerita, perempuan solihah ini meninggal dan punya anak-anak musiko. Hartanya diwariskan kepada anak lanang ini, cuma beberapa dinar. Kemudian anak lanang ini bernazar kepada Allah, demi Allah, la unfiqu hadzal dinar illa fisabilil khair. Demi Allah, aku bersumpah kepada Allah, duit daripada warisan ibuku ini tidak bakal aku keluarkan kecuali untuk perkara-perkara yang baik. Dia niat sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sisa harta sedikit dari ibu, pengen dipakai untuk urusan yang baik, pengen diinfakkan untuk perkara yang baik. Maka suatu ketika anak ini lewat di beberapa jalan, kemudian melihat gerombolan itu sekarang ini lagi ngadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Mereka membaca Al-Quran, kemudian mereka membaca qiraatul Maulid, membaca sirahnya Nabi Muhammad SAW. Anak ini tadi melok nimbrung, melok ke majelis Maulid. Dia tidak tahu kalau itu majelis Maulid. Tapi ketika hadir, luar biasa, dia merasakan ketenangan. Karena dia paham apa yang dilakukan daripada biografi Nabi Muhammad SAW. Untuk dia tenang menghadiri qiraatul Maulid, pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, dia balik ke rumah. Dia istirahat, dia tidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi seakan-akan sudah datang hari kiamat. Dalam mimpinya seakan-akan kiamat sudah datang. Kemudian dikumpulkanlah mereka di rombongan-rombongan yang hadir Maulid ini, digiring kepada surga yang Allah Subhanahu wa taala, termasuk dia juga. Gara-gara hadir Maulid. Ini mimpi hak, mimpi yang nyata. Karena yang bermimpi adalah orang-orang yang saleh. Jadi mereka digiring kepada surga yang Allah Subhanahu wa taala. Ketika lihat ini mereka rombongan majelis tadi. Rombongan majelis yang baca Maulid Nabi Muhammad SAW, termasuk anak lanang tadi. Gara-gara dia melok nimbrung hadir Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi didapatkan mereka di surga yang Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatan. Kemudian ada lagi dia nengok seseorang yang punya istana luar biasa hebat, mewah luar biasa. Masing-masing istana itu punya penjaganya. Ketika anak ini tadi pengen masuk ke istana tersebut, dilarang sama penjaga. Tidak boleh. Ini bukan punya kau. Punya siapa dia bertanya? Punya wong yang ngadoi acara Maulid. Punya wong yang ngadoi acara Maulid. Yang infaknya luar biasa, nyiapkan makanan, nyiapkan jemaah, nyiapkan fasilitas, nyiapkan tempat. Itu bakal diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surga yang Allah ada istana. Punyanya orang yang mengadakan acara Maulid. Kemudian anak ini terbangun dari mimpinya. Dia senang, luar biasa mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tekad duit daripada ibunya tadi pengen nak dipakainya untuk acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi dikumpulkan jemaah, dibuatkan makanan banyak-banyak, minuman, mereka baca Maulid Nabi Muhammad SAW. Mereka membaca kisah-kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya istiqomahlah pembacaan Maulid tersebut. Sudah sekian lama anak ini istiqomah baca Maulid. Suatu malam dia berjumpa dengan ibunya yang sudah wafat. Ibunya dalam keadaan kedudukan yang sangat mulia di surga yang Allah Subhanahu wa taala. Dipakaikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Baju yang sangat mewah, dibarengi dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak ini bertanya, wahai ibundaku, dari mana engkau mendapatkan kemuliaan yang sangat hebat ini? Maka ibunya ngomong tadi, berkat kau itulah wahai anakku. Duit yang aku unjukkan ke kau, kau pakai untuk mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Ibunya mendapatkan kemuliaan.
berkat acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita yang menghadiri Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengeluarkan harta kita, tenaga kita, pikiran kita untuk menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang istiqamah dipanjangkan oleh Allah umurnya, diberkahi umurnya, dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bagi sahibul bait Haji Agus Amsari, Kiai Agus Amsari, wong Palembang. Mudah-mudahan beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menyambut kita galau-galau di dalam majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.